Selamat datang di podcast Aksara Bercerita. Ruang diskusi yang lahir dari Hema Space, wadah literasi milik Hema Manajemen FEB UMS. Nah, di sini kita meluangkan waktu sejenak untuk duduk santai sambil membedah satu demi satu buku yang bukan cuma layak dibaca tapi juga layak diperbincangkan bersama-sama. Setiap halaman yang kita bahas di sini selalu punya cerita dan setiap cerita selalu menyimpan pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kang Mas Mbak Yu, Dimas Diajeng, dimanapun kalian berada yang sedang mendengarkan episode kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk singgah di ruang obrolan kita hari ini. Sebelum kita masuk ke lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mufid Hairul Aziz Suyanto dari bidang 3 Penerbitan dan Kepustakaan Hema Manajemen FEB UMS periode 2026. Hari ini saya akan menemani Kang Mas Mbak Yu Dimas Diajeng sebagai moderator dalam obrolan yang menurut saya pribadi sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu soal uang dan bagaimana cara kita memandangnya. Coba sejenak Kang Mas Mbak Yu tanyakan pada diri sendiri, pernahkah uang saku bulanan rasanya sudah habis padahal baru pertengahan bulan? Atau pernahkah kita merasa ingin sekali hidup dengan gaya yang lebih leluasa, tapi di saat yang sama juga takut kehabisan uang di akhir bulan? Sebagai mahasiswa, kita mungkin belum punya penghasilan tetap, tetapi bukan berarti kita belum bisa belajar bagaimana cara mengelola uang dengan bijak. Bahkan kebiasaan yang kita bangun hari ini soal bagaimana kita memperlakukan uang bisa jadi akan sangat menentukan seberapa leluasa hidup kita 10 atau 20 tahun ke depan. Dan menariknya, kebiasaan itu ternyata tidak selalu soal seberapa besar uang yang kita miliki. Lebih dari itu, soal cara bagaimana kita melihat, memperlakukan uang tersebut. Ada orang yang penghasilannya pas-pasan, tetapi secara finansial ada juga yang penghasilannya besar tapi tetap merasa selalu kurang. Bedanya ternyata bukan di angka, melainkan di cara berpikir kita. Nah, pertanyaannya, sudah siapkah kita memiliki kebebasan finansial sejak usia semuda ini? Untuk menjawab, kita akan belajar dari sebuah buku yang sudah mengubah cara pandang jutaan orang di dunia tentang uang, kerja, dan kekayaan. Buku yang akan kita bedah hari ini berjudul Rich Dad Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki, yang buku ini pertama kali terbit pada tahun 90-an dan sampai hari ini masih terus dicetak ulang, diterjemahkan ke puluhan bahasa dan menjadi semacam bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin belajar memahami uang dari sudut pandang yang berbeda dari kebiasaan kita selama ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita kali ini yang sudah sangat-sangat excited buat memberikan penjelasan terkait buku ini. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita. Dimas Wahyu, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Kang Mas Mufid. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad Raffi. Saya diamanahi di Hema Manajemen sebagai bidang 2, pengembangan organisasi dan kemahasiswaan. Oke, gimana selama di bidang 2? Ya, aman kan? Alhamdulillah masih aman dan masih diberikan ketabahan. Alhamdulillah. Oke, senang sekali bisa ngobrol bersama di hari ini dan episode kali ini dengan seseorang yang saya tahu memang cukup dekat dengan dunia organisasi dan pengalaman pengembangan diri yang bisa dibilang sudah oke banget. Langsung aja kita masuk ke pembahasan inti hari ini. Sejujurnya, saya sendiri cukup penasaran ketika mengetahui buku ini yang akan kita bahas hari ini. Dari sekian banyak buku tentang keuangan yang beredar di pasaran, apa yang membuat Rich Dad Poor Dad akhirnya dipilih untuk kita bahas bersama di episode Aksara Bercerita kali ini? Ya, jadi gini Kang Mas, sebelumnya tuh saya memang memiliki ketertarikan terhadap dunia finansial dan
pas pada saat itu juga bertemu dengan mentor yang tepat gitu loh. Oke. Jadi di compare dengan keinginan saya sendiri yang menggebu-gebu dan di compare dengan mentor yang siap untuk memberikan ilmu tersebut gitu loh. Maka terbitlah buku ini Kang Mas. Betul banget. Berarti bisa dibilang orang tersebut bisa memberikan dorongan tersendiri buat Dimas melakukan hal tersebut. Yes. Untuk membaca buku inilah. Yes. Oke, menarik sekali alasannya. Supaya Kang Mas Mbak Yu yang belum pernah membaca buku ini punya sedikit gambaran, boleh dong Dimas Wahyu menceritakan secara umum buku ini sebenarnya membahas apa saja dan bagaimana Robert Kiyosaki membangun alur ceritanya. Ya, jadi gini, dengan sosok Rich Dad dan Poor Dad di sini itu antara sosok ayah kaya dan sosok ayah miskin gitu. Bagaimana cara Robert ini memandang kedua ayah ini memiliki pola pikir yang berbeda Oke. dengan dia memandang uang itu seperti apa. Oke, tadi kan sudah sempat di-spill bahwa ada ayah kaya dan juga ayah Miskin. miskin. Nah, bisa dijelaskan apa perbedaan mendasar antara mindset orang kaya dan mindset orang miskin yang kesulitan secara finansial dalam memandang uang dan pekerjaan? Dan sebenarnya dua sosok itu bisa dijelaskan dong siapa orang tersebut dan apa filosofi di balik keduanya muncul di buku ini. Ya, jadi perbedaannya di antara ayah kaya dan ayah miskin sendiri itu paling mencolok daripada pola pikirnya ya, Kang Mas. Oke. Jadi bagaimana cara mendapatkan uang, terus cara memutarkan uang dan cara menerima uang itu seperti apa gitu loh, Kang Mas. Oke. Dan pola pikir yang menentukan di sini, jadi pola pikir itu Mempengaruhi. sangat-sangat mempengaruhi penghasilan Kang Mas. Jadi jikalau penghasilannya itu besar berarti kan sudah dipastikan pola pikir yang ditanamkan itu benar gitu. Oke, bener banget. Nah, kalau memang pola pikir sebegitu menentukan, berarti besar kecilnya penghasilan bukan jaminan utama seseorang bisa hidup sejahtera secara finansial. Banyak yang berasumsi bahwa semakin besar penghasilan, semakin aman kondisi finansial seseorang. Tapi menurut buku ini, kenapa pola pikir dianggap jauh lebih menentukan dibanding besarnya penghasilan dari masing-masing individu itu sendiri? Ya, jadi gini Kang Mas, kita tarikannya, kita buat studi case ya. Oke. Bahwasannya ketika ada pewaris yang lebih kaya ketimbang perintis yang stuck hidupnya di situ-situ aja. Dan nggak menutup kemungkinan ketika banyak pewaris itu juga stuck di situ-situ saja. Oke. Karena penanaman pola pikir itu yang bisa kita lihat Kang Mas. Ketika memang dia mengubah cara pandang uang itu seperti apa, dia pasti akan lebih berkembang. Dan tidak akan stuck di situ-situ aja. Oke, bener banget. Nah, menurut Dimas, seberapa penting sebenarnya memiliki kecerdasan finansial sejak usia muda? Dan menurut buku ini, apa yang bisa terjadi kalau seseorang baru menyadari di usia yang sudah terlalu matang soal uang dan kecerdasan finansial, terutama pola pikir finansial tadi? Ya, sangat bermanfaat ya, Kang Mas. Ketika kita di usia muda sudah paham akan finansial, maka ketika masa matang itu mendatang, pasti tidak akan menyesali di usia muda gitu loh. Oke. Karena penyesalan itu datangnya di akhiran, bukan di awal gitu, Mas. Betul. Nah, oke. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Di buku ini tuh ada konsep money works for you atau uang yang bekerja untuk kita. Bisa dijelaskan lebih dalam apa maksud dari konsep ini dan bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup keren ya, money works for you gitu. Jadi Betul uang yang banget. bekerja untuk kita. Maka itu dari mindset si ayah kaya, bahwasannya uang bekerja untuk kita tuh ketika kita kerja dan mendapatkan uang, itu kita belikan aset dan aset itu bekerja untuk kita. Oke. Gitu Kang Mas. Makanya konsep money works ini sangat-sangat banyak diterapkan oleh para konglomerat-konglomerat seperti itu. Oke. Nah,
Dari hal tersebut, menurut Dimas, apa saja kesalahan finansial yang paling sering dilakukan, terutama kita sebagai mahasiswa gitu? Ya, baik Kang Mas. Mungkin ini banyak kita temukan ya di antara teman-teman kita Oke. dan bisa langsung observasi langsung lah. Bahwasannya kita sebagai mahasiswa tuh sering bersenang-senang di usia muda gitu. Betul. Tapi tidak melihat bahwasannya pondasi finansial kita ini kuat atau tidak. Oke. Maka ketika kita sudah bersenang-senang, pasti kita lupa akan semua hal itu. Betul banget. Godaannya sangat-sangat besar. Yes. Oke. Nah, setelah mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah dari mana sebenarnya kita bisa memulai membangun aset meskipun kita sebagai mahasiswa mungkin belum memiliki penghasilan tetap atau mungkin sekedar pengalaman soal aset. Ya, jadi gini Kang Mas, kan kita juga memiliki pendapatan dari orang tua ya. Iya. Uang saku sebagai bekal hidup kita di sini. Nah, dari situ kita sebagai mahasiswa manajemen cukup memalukan gak sih kalau kita nggak bisa Mengatur uang. mengelola uang kita sendiri. Betul. Nah, dari situlah kita bisa menyisihkan sedikit demi sedikit untuk membangun aset. Tetapi menurut saya sendiri pribadi, umur saya masih terlalu dini lah. Maksudnya belum terlalu matang akan hal itu, tetapi kita harus bangun dulu pondasinya dari awal. Oke. Nah, kira-kira selain pondasi yang kuat di awal, ada lagi nggak hal-hal yang bisa kita lakukan supaya hal itu bisa kita gunakan di kemudian hari? Ya, selain daripada pondasi finansial yang sangat kuat, yang lain dan tak bukan adalah cara berpikir atau pola pikir kita yang kita bangun sejak kita masa perkuliahan ini dan banyak memanfaatkan opportunities peluang yang bisa kita lakukan, maka dari situ akan bermanfaat sepanjang waktu. Oke, berarti bisa diambil contoh kalau seumpamanya kita punya kesempatan A dan kita bisa menerapkannya atau bisa mengambil, kenapa enggak gitu ya Ya, maksudnya betul tadi. sekali Kang Mas. Oke, lanjut. Nah, terima kasih banyak buat Dimas Wahyu atas penjelasan-penjelasannya di sepanjang episode kali ini. Kang Mas Bayu, Dimas Diajeng, dari obrolan yang kita bahas di episode kali ini, rasanya ada satu benang merah yang bisa kita pegang bersama. Bahwa kekayaan bukan semata-mata seberapa besar penghasilan yang kita punya, melainkan soal bagaimana cara kita berpikir tentang uang itu sendiri. Dari perbedaan mindset orang kaya dan miskin, pentingnya membangun kecerdasan finansial sejak usia muda. Konsep aset sangat mempengaruhi kita di usia muda dan semuanya mengarah pada satu pesan sederhana bahwa kecerdasan finansial adalah bekal yang sebaiknya kita mulai bangun sejak sekarang, sejak kita masih menjadi mahasiswa. Nah, mungkin kita tidak akan langsung berubah begitu selesai mendengarkan episode kali ini, tapi setidaknya ada satu benih pertanyaan yang mudah-mudahan mulai tumbuh di kepala Kang Mas Bayu Dimas Diajeng semuanya. Pertanyaan sederhana, apakah selama ini saya sudah bekerja untuk uang atau sudah mulai membuat uang bekerja untuk saya? Bagi Kang Mas Bayu Dimas Diajeng yang ingin meminjam buku, bisa langsung saja datang di Base Hema Manajemen FEB UMS. Dan untuk persyaratannya bisa langsung dicek sosial media Hema Manajemen UMS. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Dimas Wahyu atas kesempatannya dan mau buat tampil di episode kita kali ini. Iya, sama-sama Kang Mas. Oke, nggak kapok kan Dimas? Aman. Aman. Oke. Terima kasih banyak buat Kang Mas Bayu Dimas Diajeng. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, juga follow semua sosial media dari Hema Manajemen FEB UMS. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye.